Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Di ring sebelah, wasit sudah mengumumkan kemenangan Ramlah. Ramlah yang sangat bersemangat segera melompat turun dan memeluk Andi Rewa. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Andi menepuk punggungnya sambil tersenyum. "Sekarang, jangan terlalu senang dulu. Kau masih punya satu pertandingan lagi beberapa hari ke depan. Cepat pergi mandi dan ganti pakaianmu." Ramlah mengangguk dengan cepat. Matanya penuh dengan rasa kagum dan cinta. "Pelatih Andi, kau harus menungguku ya. Jangan pergi saat aku sedang berganti pakaian." Andi mengangguk. "Baiklah, aku akan menunggumu." Baru setelah itu, Ramlah merasa tenang. Setelah memberikan salam kepada penonton, dia kembali ke ruang istirahat. Saat itulah Andi mulai memperhatikan pertandingan di ring sebelah. Andi merasa terkejut melihat Rika Akana yang biasanya tangguh, kini terlihat begitu terdesak oleh Michelle. Wajahnya yang cantik dipenuhi luka memar dan berdarah, terutama di sudut matanya yang tampak pecah. Pemandangan itu membuat hati Andi terasa terenyuh. Andi melangkah mendekat ke pinggir ring. Dia mengamati Rika Akana dengan seksama. Dia memperhatikan bahwa meskipun Rika terluka dan tampak sangat terdesak, namun tatapan mata Rika tetap fokus. Dia terus memperhatikan setiap gerakan lawannya tanpa sedikit pun kehilangan konsentrasi. Andi merasa bingung. Kalau Rika bisa terus mengawasi gerakan lawannya dengan begitu cermat, kenapa dia tidak segera melakukan serangan balik? Apa yang sebenarnya dia tunggu? Rika Akana di sisi lain menyadari kehadiran Andi di pinggir ring. Tatapan Andi yang seolah mengandung kepedulian membuatnya bingung dan terkejut. Dia bertanya di dalam hatinya, "Apakah Tuan Andi benar-benar merasa kasihan padaku? Mungkinkah dia benar-benar peduli padaku?" Namun, sesaat kemudian Rika tersenyum sinis pada dirinya sendiri dan berpikir, "Kenapa dia harus peduli padaku? Dalam matanya, aku hanyalah gadis Jepang yang naif dan terkurung dalam dunianya sendiri. Kemampuanku yang terbatas mungkin tidak ada artinya bagiku. Selain itu, guruku pernah mempermalukannya, meskipun aku tidak pernah menyakitinya secara langsung. Namun, pasti ada kebencian yang tersisa padaku karena semua hal itu. Tapi tatapannya begitu penuh kasih sayang. Mungkinkah dia benar-benar peduli padaku?" Rika tiba-tiba menemukan cara untuk menguji apakah Andi benar-benar peduli padanya. Dia dengan sengaja memberikan celah dalam pertahanannya saat menghadapi serangan Michelle. Michelle melihat peluang itu dan dengan keras memukul sisi kanan wajah Rika hingga membuat wajah Rika semakin memar dan berdarah. Saat menerima pukulan itu, Rika tidak bisa berhenti memperhatikan reaksi Andi. Dia melihat bahwa pada saat dirinya dipukul, ekspresi Andi berubah semakin sedih dan penuh kepedulian. Meskipun wajah Rika terasa sangat sakit, hatinya justru terasa bergejolak dengan kegembiraan yang aneh. Dia benar-benar peduli. Memikirkan ini, Rika merasa sangat bahagia. Bahkan wajahnya menunjukkan senyuman lembut penuh kebahagiaan. Michelle yang tadinya senang dengan pukulan yang berhasil dia lancarkan, tiba-tiba merasa bingung melihat senyuman di wajah Rika. Dia juga bergumam, "Apa yang terjadi dengan Rika hari ini? Kalau tadi dia hanya tidak dalam kondisi baik, sekarang tidak bisa dijelaskan lagi. Dipukul tapi malah tersenyum. Ini tidak normal." Saat Michelle kebingungan,
Rika yang merasa sangat senang tiba-tiba melihat gerakan tubuh Michelle sedikit terhenti. Dalam sekejap, Rika menyadari bahwa inilah momen yang selama ini dia tunggu. Dengan Andi Rewa yang ada di dekatnya dan mengawasinya dengan penuh kepedulian, Rika tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengalahkan Michelle dengan satu gerakan. Bukan hanya untuk membuat Andi terkejut, tetapi juga untuk membuat Andi bertepuk tangan dan memujinya. Dengan tekad yang kuat, Rika Akana menahan rasa sakit di tubuhnya dan meledakkan kekuatan luar biasa dalam sekejap. Dia melompat, memutar tubuhnya 270 derajat di udara, dan mengayunkan kaki kanannya yang panjang langsung ke wajah Michelle. Michelle yang masih terkejut dengan perilaku aneh Rika sepanjang pertandingan, sama sekali tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Michelle tidak pernah menyangka kalau Rika yang selama ini tertekan bisa meledakkan potensi sebesar itu hanya karena dorongan emosional yang ditimbulkan oleh kehadiran Andi. Ketika Michelle akhirnya menyadari apa yang terjadi dan mencoba melindungi dirinya, semuanya sudah terlambat. Dalam sepersekian detik, dia merasakan sebuah bayangan hitam menyelimuti wajahnya, diikuti oleh kekuatan besar yang langsung menghantam sisi wajahnya. Michelle merasakan kepalanya seperti dipukul hingga mati rasa, dan dalam sekejap dia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Semua orang di tempat itu terdiam. Tidak ada yang menyangka kalau Rika Akana yang beberapa detik sebelumnya berada di bawah tekanan besar tiba-tiba meledakkan kekuatan yang begitu dahsyat dan menghajar Michelle hingga pingsan hanya dengan satu serangan saja. Setelah beberapa detik keheningan, sorak-sorai penonton pecah dengan gemuruh tepuk tangan. Pertandingan hari ini benar-benar ajaib bagi mereka. 2 ring, 2 pertandingan, dan kedua pemenangnya berhasil memenangkan pertarungan hanya dengan satu serangan. Ramlah yang sudah menjadi pemenang sebelumnya berhasil mematahkan kedua lengan lawannya dengan satu tendangan yang luar biasa. Rika Akana yang sebelumnya tertekan dan tidak melakukan serangan balik akhirnya membalikkan keadaan dengan satu pukulan mematikan dan menghajar Michelle dengan sempurna. Andi Rewa yang berdiri di bawah ring tidak bisa menahan rasa takjubnya. Awalnya dia berpikir Rika sudah kalah dan terpojok, namun siapa sangka gadis ini mampu bertahan meskipun dipukul berkali-kali dan kemudian memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Kekuatan mental dan ketabahan seperti ini benar-benar mengagumkan. Wasit kemudian memeriksa kondisi Michelle dan menemukan kalau Michelle sudah tidak sadarkan diri. Dia segera memanggil dokter dari panitia pertandingan. Dokter memeriksa Michelle dan memastikan kalau Michelle memang pingsan dan membutuhkan perawatan medis segera. Beberapa petugas langsung datang dan membawa Michelle yang tidak sadarkan diri ke atas tandu untuk segera dibawa ke rumah sakit. Rika Akana yang masih berada di atas ring menatap Andi dari kejauhan, melewati kerumunan penonton yang bersorak gembira. Saat dia melihat ekspresi terkejut Andi, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Di dalam hatinya dia berkata, "Tuan Andi, lihatlah, aku berhasil mencapai tujuan untuk menang dengan satu serangan. Apakah sekarang kau akan memandangku dengan cara yang berbeda?" Andi Rewa bertemu pandang dengan Rika dan perasaan kagum dengan keteguhan hati dan tekad yang terlihat di mata Rika. Setelah beberapa saat, dia mengangkat ibu jarinya dari kejauhan, memberi Rika pujian yang tulus. Beberapa detik kemudian, dia membuka tangannya dan melambai ke arah Rika sebelum berbalik dan pergi. Melihat punggung Andi yang menjauh, hati Rika terasa sedikit kosong. Namun ketika dia mengingat isyarat ibu jari yang diberikan Andi kepadanya, dia merasakan kehangatan manis
mengalir di dalam hatinya. Pada saat ini, wasit memegang mikrofon dan berkata, "Sekarang aku umumkan, pemenang pertandingan ini adalah peserta dari Jepang, Rika Akana. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa. Tidak ada yang menyangka kalau kedua pemenang dari kedua arena berhasil mendapatkan tiket ke babak final dengan cara menang dalam satu serangan langsung. Di antaranya peserta dari Indonesia, Nona Ramlah, setelah di pertandingan sebelumnya mengalahkan peserta dari Brasil yaitu Safiera dengan satu serangan. Kali ini dia sekali lagi memperlihatkan penampilan mengejutkan dengan kemenangan sekali serangannya. Penampilannya sungguh mengagumkan. Oleh karena itu, peserta dari Indonesia yaitu Nona Ramlah akan bertemu dengan Nona Rika Akana dari Jepang dalam pertandingan puncak final yang akan diadakan 2 hari lagi. Sedangkan dua peserta yang kalah dalam pertandingan ini yaitu Nona Joanna dari Australia dan Nona Michelle dari Amerika Serikat akan bertanding memperebutkan tempat ketiga. Jangan sampai terlewatkan. Para penonton di tempat pertandingan sangat antusias. Siapa sangka peserta dari Indonesia bisa melaju sampai ke babak final dan dalam 2 pertandingan menunjukkan performa yang tak tertandingi. Benar-benar menjadi kuda hitam terbesar dalam pertandingan ini. Yang menarik adalah kedua peserta yang lolos ke babak final adalah peserta dari Asia dan keduanya juga wanita cantik yang luar biasa. Ramlah tidak perlu diragukan lagi. Dengan tubuh atletis yang seksi, dia benar-benar menjadi idaman bagi para pria. Sedangkan Rika Akana, lembut bak air, anggun dan cantik yang sangat kontras dengan kekuatannya sehingga membuat semua pria semakin tergila-gila padanya. Dua wanita cantik ini bersaing memperebutkan gelar juara sudah pasti. Pertandingan finalnya akan sangat menarik untuk disaksikan. Di bawah panggung, Nobu Asahi sangat bersemangat. Bahkan dalam mimpinya dia tidak pernah membayangkan kalau kedua pertandingan ini bisa begitu menarik. Tidak diragukan lagi, babak semifinal ini telah meningkatkan popularitas pertandingan ke puncak baru. Dan produk obat lambung dari farmasi Asahi juga akan ikut melonjak naik. Ketika Andi berjalan keluar dari stadion, Ramlah juga sudah berganti pakaian casual dan keluar bersama ayah dan adik sepupunya. Ketika melihat Andi, Ramlah merasa sangat bersemangat ingin menghampirinya untuk berbicara. Namun, tiba-tiba dia menyadari ada banyak wartawan yang mengelilinginya dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini Ramlah menjadi pusat perhatian di seluruh Makassar dan para wartawan tentu saja tidak sabar untuk mewawancarainya secara mendalam. Dikelilingi oleh para wartawan, Ramlah sedikit merasa panik sehingga jawaban yang dia berikan untuk pertanyaan wartawan terdengar kurang bersemangat. Saat itu, Andi melihat situasi ini dan mengirim pesan melalui chat kepada Ramlah yang mengatakan, "Ramlah, terimalah wawancara dari stasiun TV dengan baik. Ini akan bermanfaat untuk masa depanmu. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi dulu." Ramlah melihat pesan chat tersebut. Dia mengangkat kakinya dan melihat keluar kerumunan dan hanya menemukan kalau Andi sudah berjalan menjauh. Hatinya tak bisa menahan rasa kecewa. Namun, begitu dia mengingat pesan yang baru saja dikirim Andi kepadanya, dia menahan diri dan dengan sabar mulai menjawab pertanyaan para wartawan. Saat ini, Andi baru saja tiba di tempat parkir dan melihat mobil Rolls-Royce Ibnu Qomar yang terparkir di depan mobil BMW milik ayah mertuanya. Melihat Andi datang, Ibnu Qomar dengan segera turun dari mobil dan dengan hormat berkata kepada Andi, "Puang, produk kosmetik yang kau minta sudah aku bawa, ada di bagasi. Silakan buka bagasi mobilmu, aku akan langsung membantu memasukkannya." Andi Rewa mengangguk. "Oke, tolong masukkan ke dalam mobil." Sambil berbicara,
Andi mengeluarkan kunci mobil BMW-nya dan langsung membuka bagasi. Ibnu Qomar dengan cepat membuka bagasi Rolls-Royce-nya dan mengambil 3 kotak hadiah besar dan mewah. Kotak-kotak ini terlihat sangat mahal, bahkan merek-merek mewah yang harganya mencapai puluhan juta pun mungkin tidak mampu menandingi kemewahan kemasannya. Setiap kotak hadiah itu ukurannya sebanding dengan sebuah koper bisnis dengan tampilan keseluruhan berwarna hitam dan emas, menonjolkan kemewahan yang tetap terlihat rendah hati dan stabil. Andi merasa penasaran, kenapa satu set kosmetik bisa sebesar ini? Ibnu Qomar buru-buru menjelaskan, "Puang, set hadiah yang aku pilih ini adalah set paling lengkap dan paling mahal dari produk mereka. Di dalamnya termasuk semua produk dari seri mereka dan produk paling klasik mereka, yaitu krim wajah dan krim mata, hadir dalam ukuran jumbo." Andi mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Ibnu Qomar segera berkata, "Ini memang sudah menjadi tugasku, Puang." Andi hanya mengangguk sedikit dan berkata, "Oh iya, minggu depan aku berencana pergi ke Jakarta. Urusan di sini kuserahkan kepadamu dan Albert. Terutama untuk istriku, kau harus memastikan ada orang yang diam-diam melindunginya. Hingga saat ini, keluarga hartawan masih berusaha bertahan. Aku menduga mereka masih enggan menyerah begitu saja." Ibnu Qomar terkejut. "Puang, kau akan ke Jakarta? Apakah untuk kembali ke keluarga Rewa?" Andi Rewa menggeleng. "Saat ini aku belum berencana untuk kembali." Ibnu Qomar dengan penasaran bertanya, "Puang, maaf kalau aku bertanya terlalu banyak, tapi sebenarnya apa tujuanmu ke Jakarta kali ini? Kalau kau tidak kembali ke keluarga Rewa, kau harus berhati-hati dengan Cliff Hartanto dari keluarga Hartanto. Kudengar setelah operasi, dia istirahat di rumah selama setengah bulan dan sekarang dia sangat membencimu." Andi Rewa tertawa dingin. "Dia sangat membenciku. Hanya seorang putra keluarga Hartanto saja sudah berani bertingkah di depanku. Kali ini aku punya urusan penting sendiri di Jakarta. Kalau dia tidak tahu diri dan berani menggangguku, aku pastikan dia tidak akan senang." Ibnu Qomar bertanya lagi, "Puang, apakah kau ingin aku memberitahu keluarga agar mereka bisa menyambutmu di sana dan memberikan beberapa kemudahan?" Andi menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Kali ini aku tidak ingin keluarga Rewa tahu kedatanganku. Jadi kau harus menjaga ini sebagai rahasia." Ibnu Qomar mengangguk. "Baik, Puang." Andi berkata lagi, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu." Ibnu Qomar segera menjawab, "Puang, silakan bertanya." Andi bertanya, "Apakah kau tahu bagaimana sebenarnya kematian orang tuaku dulu?" Ibnu Qomar dengan canggung menjawab, "Puang, saat orang tuamu meninggal, aku belum bekerja di keluarga Rewa. Saat itu, aku masih kuliah. Setelah lulus, aku baru bekerja di salah satu perusahaan di bawah keluarga Rewa. Kemudian secara bertahap dipromosikan menjadi perwakilan di kota ini. Mengenai orang tuamu, saat itu pembahasan mengenai hal itu benar-benar dilarang di keluarga Rewa. Orang-orang yang lebih senior dari aku pun memilih bungkam. Jadi aku tidak pernah menanyakan tentang detailnya." Andi Rewa mengernyitkan alisnya dan mengangguk pelan. Tampaknya ada rahasia di balik kematian orang tuanya saat itu. Namun, di dalam keluarga Rewa, hal ini mungkin merupakan rahasia yang sangat dijaga, hingga Ibnu Qomar sendiri tidak memiliki akses untuk mengetahuinya. Karena itu, Andi tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengingatkan, "Ibnu Qomar, ingatlah percakapan kita barusan. Jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Kalau ada anggota keluarga Rewa yang menanyakannya, kau juga tidak boleh membocorkannya." Ibnu Qomar langsung menunjukkan ekspresi serius dan menjawab tanpa ragu, "Puang, jangan khawatir.
Aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Kalau hal ini terjadi sebelum Andi membunuh 8 petarung terbaik di kaki Gunung Bawakaraeng, mungkin Ibnu Komar masih lebih setia kepada keluarga Rewa. Karena pada saat itu Andi hanyalah seorang keturunan keluarga Rewa yang tinggal di luar. Sementara keluarga Rewa adalah tuannya. Namun, setelah Ibnu Komar melihat dengan mata kepalanya sendiri kekuatan luar biasa Andi di kaki Gunung Bawakaraeng, dia pun memutuskan untuk setia kepada Andi seumur hidupnya. Dengan kata lain, dalam pandangan Ibnu Komar saat ini, dia hanya memiliki satu tuan, yaitu Andi. Bahkan kalau suatu hari Andi memintanya untuk berkonfrontasi dengan keluarga Rewa, dia akan melakukannya tanpa ragu. Setelah berpamitan dengan Ibnu Komar, Andi kemudian mengemudikan mobilnya sendiri meninggalkan Stadion Makassar. Namun, dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia tidak langsung pulang ke rumah melainkan menelpon ayah mertuanya, Ridwan, dan bertanya, "Ayah, ada di mana sekarang?" Ridwan dengan gembira menjawab, "Menantuku yang baik, aku sedang di Akademi Lansia. Kuliah umum kami sangat sukses. Sekarang semua orang sedang berdiskusi dengan antusias. Kau tidak tahu betapa meriahnya suasana di sini." Andi tersenyum dan bertanya, "Bibi Mariska ada di sana?" Ridwan terkekeh dan menurunkan suaranya. "Tentu saja, Bibi Mariska duduk tepat di sebelahku. Aku sedang mengajarinya tentang sastra kuno." Andi tertawa. "Jadi sekarang ayah sudah mulai mempelajari sastra kuno?" Ridwan tertawa riang. "Aku tidak hanya mempelajari sastra kuno, aku mempelajari banyak hal." Andi tertawa dan berkata, "Ngomong-ngomong ayah, aku sudah mendapatkan produk perawatan kulit yang ayah inginkan. Bagaimana kalau aku mengantarkannya sekarang? Kalau kita bawa pulang dan ibu sampai tahu ada 1 set tambahan, itu akan jadi masalah." Alasan Andi meminta Ibnu Komar untuk menyiapkan 3 set produk perawatan kulit adalah karena selain 1 set yang diberikan kepada Carla, tentu saja harus ada 1 set lagi untuk istrinya Najwa. Di samping itu, Ridwan juga ingin memberikan 1 set kepada Mariska. Namun, kalau dia membawa ketiga set itu pulang ke rumah dan Carla melihatnya, Carla pasti akan berusaha mengambil 2 set sisanya. Jadi, lebih baik Andi mengeluarkan set yang hendak diberikan kepada Mariska terlebih dahulu agar tidak timbul masalah. Kebetulan sekarang mertuanya bersama Mariska. Ini adalah kesempatan yang baik. Mendengar hal ini, Ridwan segera berseru senang. "Wah, menantuku yang baik, kau memang hebat. Pagi-pagi baru saja membicarakan soal ini, dan sekarang kau sudah menyelesaikannya dengan cepat. Efisiensimu luar biasa." Andi Rewa tersenyum tenang. "Ini cuma urusan kecil, tidak ada apa-apanya. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Ridwan segera berkata, "Nanti kalau kau sampai di depan Akademi Lansia, telepon aku akan turun." Andi mengangguk, "Baik ayah." 10 menit kemudian, Andi tiba di depan Akademi Lansia. Setelah memarkir mobilnya di pinggir jalan, dia menelpon ayah mertuanya Ridwan. Tidak lama kemudian, Ridwan berlari kecil keluar. Dia mendekat ke jendela mobil dan bertanya sambil tersenyum, "Menantuku yang baik, di mana produk perawatan kulitnya?" Andi turun dari mobil. Dia membuka bagasi dan mengambil 1 kotak hadiah, lalu menyerahkannya kepada Ridwan. "Ayah, ini dia, bawa saja." Ridwan menerima kotak itu dan berseru, "Wah, kotak ini besar dan berat. Ada berapa banyak barang di dalamnya?" Andi menjawab, "Sekitar belasan jenis produk, semuanya dalam 1 seri. Jadi ada banyak." Ridwan mengangguk. Kalau seberat ini, harga belasan juta tidak bisa dianggap terlalu mahal. Andi tersenyum. "Ini bukan belasan juta. Ini adalah set termahal mereka. Harganya mencapai puluhan juta."
Mata Ridwan hampir melotot keluar. Astaga, hanya satu kotak hadiah ini harganya puluhan juta. Andi Rewa mengangguk. Ridwan menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Wah, produk perawatan kulit bisa semahal ini. Carla mana pantas memakainya. Hei, menantuku yang baik, bagaimana kalau kau menukarkan set milik Carla dengan set yang harganya belasan juta saja? Kau bisa menghemat banyak." Setelah berpikir sejenak, Ridwan menambahkan, "Selisih harganya lebih baik digunakan untuk hal lain daripada dihabiskan untuk Carla. Dengan uang tersebut, kita bisa beli beberapa lukisan kaligrafi antik dan menggantungnya di rumah. Itu bisa memberi kesan rumah kita memiliki kelas budaya yang tinggi dan nilainya juga terus meningkat. Bukankah itu lebih baik?" Andi Rewa bercanda. "Bagaimana kalau set untuk ibu dikembalikan, lalu kita beli set tiruan yang harganya cuma beberapa ratus ribu saja? Dengan begitu, kita bisa menghemat lebih banyak lagi." Begitu mendengar ini, Ridwan langsung menepuk pahanya dan berkata, "Menantuku yang baik, idemu itu sangat bagus. Kembalikan saja set miliknya dan belikan dia set yang palsu. Itu sudah lebih dari cukup untuknya." Andi tahu kalau ayah mertuanya memiliki sejuta ketidakpuasan terhadap Carla. Ketidakpuasan ini adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun kehidupan pernikahan mereka. Apalagi sejak Mariska kembali ke Indonesia, ayah mertuanya melihat betapa Mariska jauh lebih unggul dibandingkan dengan Carla, dan itu membuat ketidakpuasan di hatinya semakin menguat. Bahkan, dia ingin bercerai dari Carla, namun sayangnya Carla sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk itu. Sehingga sekarang, apapun yang dilakukan Carla selalu salah di matanya. Namun dalam pandangan Andi, pikiran-pikiran kecil seperti ini memang agak kurang dewasa. Hanya sekedar satu set produk perawatan kulit. Kalau dia sampai menggunakan produk palsu untuk menipu Carla, itu akan terasa memalukan. Tidak masalah kalau Carla yang menemukannya, tetapi kalau istrinya Najwa tahu bahwa dia memberikan produk palsu kepada ibunya, dia pasti akan merasa sedikit tidak senang. Jadi, Andi berkata kepada Ridwan, "Ayah, jangan khawatir tentang hal ini. Cepatlah antarkan set perawatan kulit ini kepada Bibi Mariska." Ridwan mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong Andi, malam ini aku tidak pulang untuk makan malam. Kebetulan ada acara kumpul-kumpul dengan orang-orang dari Akademi Lansia." Andi Rewa menyahut, "Baiklah, kalau begitu aku akan pulang dulu." Setelah itu, Andi mengemudi kembali sendirian menuju rumahnya di Villa Desilen. Begitu dia memarkir mobil di halaman rumah, dia melihat mobil istrinya Najwa sudah ada di sana. Sepertinya istrinya sudah pulang dari kantor. Andi memarkir mobilnya, mengambil 2 set produk perawatan kulit dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Carla sedang duduk di sofa ruang tamu, menonton televisi sambil duduk bersila. Sementara Najwa baru saja selesai mencuci beberapa stroberi, dan itu adalah stroberi yang dipetik dari kebun mereka. Dia membawanya keluar dari dapur. Ketika Najwa melihat Andi, dia bertanya, "Suamiku, kemana saja kau? Pagi-pagi sudah keluar dan baru pulang sekarang." Andi mengangkat 2 kotak hadiah di tangannya dan tersenyum. "Aku pergi mencari produk perawatan kulit untukmu dan ibu, sambil kebetulan melihat feng shui untuk orang lain." Sebenarnya Andi tidak ingin berbohong kepada Najwa. Hanya saja ada terlalu banyak rahasia yang dia sembunyikan, yang untuk sementara waktu belum bisa dia katakan kepada Najwa. Jadi, dia membutuhkan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan asal-usul 2 set produk perawatan kulit ini. Sekarang dia sudah bangun citra sebagai seseorang yang bisa melihat feng shui di depan keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk terus mempertahankan citra yang dia bangun itu.
Najwa terkejut melihat 2 set produk perawatan kulit kaviar itu dan berkata, "Jadi, kau benar-benar pergi melihat Feng Shui untuk mendapatkan produk perawatan kulit?" Andi Rewa tersenyum tipis. "Aku hanya ingin mendapatkan 2 set, satu untukmu dan satu untuk ibu, supaya kalian bisa mencoba produk perawatan kulit kelas atas ini." Najwa baru saja hendak berbicara ketika Carla langsung melonjak kegirangan dari sofa. Tanpa mempedulikan sandal yang belum dipakainya, dia berlari terpincang-pincang ke arah Andi dengan kaki telanjang dan berkata dengan penuh semangat, "Wah, menantuku yang baik. Kau benar-benar mendapatkan produk perawatan kulit kaviar itu untuk ibu?" Andi mengangguk dan dengan santai memberikan kotak hadiah kepada Carla. Carla langsung mengambil kotak itu dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung duduk di lantai dengan gembira dan mulai membuka kotak itu. Setelah membuka kotak itu, dia melihat kotak besar yang berisi berbagai produk perawatan kulit. Dia sangat senang dan berkata, "Wah, sebanyak itu? Apakah ini yang paling mahal dari seri mereka?" Andi tersenyum dan mengangguk. "Ibu benar-benar tahu, ini memang set yang paling mahal dari mereka." Mata Carla berkilau penuh semangat dan dia bahkan sedikit gemetar saat berkata, "Wah, ini benar-benar set platinum yang paling mewah. Astaga, satu set ini harganya puluhan juta bukan?" Di samping, Najwa terperangah dan bertanya, "Puluhan juta? Kenapa produk ini bisa semahal itu?" Carla segera menjawab, "Kau tidak mengerti. Set paling dasar dari merek ini saja harganya sudah hampir 1 juta. Dan yang paling mahal adalah set platinum ini. Aku harus memposting ini di sosmed untuk pamer." Setelah berkata demikian, dia segera melompat ke sofa dengan satu kaki dan mengeluarkan ponselnya. Najwa menarik Andi ke samping dan dengan sedikit mengeluh dia berkata, "Tadi pagi ibu hanya bicara asal-asalan. Kenapa kau benar-benar memberikan dia produk perawatan kulit semahal ini? Satu set seharga puluhan juta. Itu terlalu mengerikan. Kita bukan keluarga yang mampu membeli barang seperti itu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Aku punya jalur khusus. Jadi kau tidak perlu khawatir." Najwa berbisik, "Aku takut nanti ibu jadi terbiasa dengan ini. Kalau dia terus-menerus meminta produk perawatan kulit yang semahal ini, apa yang akan kau lakukan?" Andi tersenyum tipis. "Tenang saja. Kau tidak melihat kalau ibu sudah lebih terkendali belakangan ini. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk perilakunya yang sudah lebih baik. Semoga ini bisa membuatnya menjadi semakin terkendali ke depannya." Saat mereka sedang berbicara, Carla sudah mulai merekam video untuk diunggah di media sosial. Dengan penuh semangat dia berkata, "Lihatlah, 2 set produk perawatan kulit kaviar yang diberikan menantu laki-lakiku padaku. Ini semua set platinum. 2 set ini harganya setidaknya lebih dari 50 juta. Mendengar ini, Andi langsung berkata, "Ibu, produk itu tidak semuanya untukmu. Satu untukmu dan satu lagi untuk Najwa." Carla merasa enggan dan berkata, "Apa? Hei, Najwa masih muda, kulitnya masih bagus, tanpa satupun kerutan. Saat ini, dia tidak perlu memakai produk perawatan kulit anti-aging seperti ini. Yang dibutuhkannya hanya produk pelembab saja." Andi dengan tegas berkata, "Tidak bisa. Awalnya memang untuk kalian berdua. Ibu tidak bisa mengambil set milik Najwa juga." Meskipun di dalam hatinya, Carla masih merasa sangat tidak rela, namun saat ini dia tidak berani melawan Andi. Jangankan melawan, membantah pun dia tidak berani. Akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dengan enggan. Baiklah, aku ikuti saja apa katamu. 2 set produk perawatan kulit ini, satu untukku dan satu untuk Najwa." Najwa berkata, "Aku tidak tega menggunakan barang semahal itu."
Mata Carla langsung berbinar. Dia ingin mengatakan kalau begitu dia bisa memakainya. Tetapi Andi langsung memotong pembicaraan dan berkata, "Sayang, kalau kau tidak mau memakainya, aku akan mengembalikan kedua set ini." Carla menjadi panik dan buru-buru berkata, jangan. Najwa, ini adalah tanda perhatian dari Andi. Kau tidak boleh menyia-nyiakan niat baiknya." Najwa ingin mengatakan sesuatu, tetapi Andi sudah mengambil satu set dan menyerahkannya padanya sambil berkata dengan serius, "Ini adalah hadiah dari suamimu, jadi pakailah tanpa rasa khawatir. Kalau sudah habis, suamimu akan membelikannya lagi." Najwa merasakan betapa sayangnya Andi padanya. Hatinya terasa manis dan akhirnya dia pun mengangguk setuju. Melihat ini, Carla dengan penuh semangat berkata, "Aku harus segera cuci muka, lalu mencoba memakai produk ini. Aku sudah tidak sabar ingin merasakannya." Setelah itu dia memeluk kotak produk perawatan kulitnya dan naik lift ke lantai 3. Najwa melihat punggung ibunya sambil menghela nafas tidak berdaya. Sepertinya sifat ibunya yang suka pamer ini tidak akan pernah bisa diubah seumur hidupnya. Namun, sekarang ibunya sudah menunjukkan kemajuan. Setidaknya ibunya menjadi lebih baik terhadap Andi daripada sebelumnya. Dan di rumah ibunya juga tidak seotoriter atau segalak dahulu. Karena itu, suasana rumah menjadi lebih harmonis. Pada saat ini, ponsel Najwa tiba-tiba berdering dan ternyata yang menelpon adalah ibunya, Carla. Najwa menerima panggilan telepon itu. "Halo Bu, ada apa?" Dengan nada cemas, Carla berkata, "Najwa, cepatlah datang ke kamarku. Datang sendiri, jangan sampai Andi ikut." Najwa mengerutkan keningnya. "Ada apa Bu?" Carla berkata dengan cepat. "Kau datang saja dulu, nanti akan Ibu jelaskan." Najwa tidak punya pilihan lain. Dia berkata kepada Andi, "Ibu memintaku untuk ke atas." Andi tidak berpikir banyak dan hanya mengangguk pelan. Najwa naik lift ke lantai 3 dan menuju ke kamar Carla. Begitu sampai di pintu, Carla langsung menariknya masuk. Kemudian dia segera mengunci pintu dengan cemas dan berkata, "Anakku yang baik, Ibu curiga Andi selingkuh." Najwa mengernyitkan keningnya. "Apa? Selingkuh? Bagaimana mungkin?" Carla langsung mengeluarkan sebuah struk belanja dan berkata, "Bagaimana mungkin katamu? Lihat ini. Di struk ini tertulis kalau Andi membeli 3 set yang sama dari Platinum Series. Tapi kenapa dia hanya membawa pulang 2 set? 1 setnya lagi untuk siapa? Pasti dia berikan kepada selingkuhannya di luar sana." Secara naluriah, Najwa tidak mempercayai kata-kata ibunya. Dia merasa kalau Andi sangat tulus kepadanya. Bagaimana mungkin Andi berselingkuh? Jadi dia dengan serius berkata kepada Carla, "Ibu terlalu banyak berpikir. Andi tidak mungkin selingkuh." Carla mengangkat alisnya, lalu bertanya kembali, "Tidak mungkin katamu. Kalau begitu, jelaskan padaku. Kenapa Andi membeli 3 set produk perawatan kulit? Dan kenapa dia hanya membawa pulang 1 set? 1 set lagi kemana?" Najwa menjawab, "Mungkin dia membelinya untuk seorang teman, atau mungkin dia membantu temannya membelinya. Siapa yang tahu?" Carla menghela nafas dengan kesal. "Teman? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya alasan itu. Barang seperti ini jelas untuk wanita. Coba pikir, dia itu yatim piatu, tidak punya ibu, dan di sini juga tidak ada sanak saudara. Selain membelikan untuk perempuan jalang di luar sana, siapa lagi yang bisa dia belikan?" Ekspresi Najwa pun mulai menunjukkan sedikit keraguan. Dia tahu bahwa ucapan ibunya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Di kota ini, Andi memang tidak memiliki banyak saudara dan tidak ada banyak teman wanita juga. Jadi, untuk siapa sebenarnya set perawatan kulit yang satu lagi itu dibeli?
Apakah mungkin itu untuk Fania, putri keluarga Wirawan? Dalam ingatannya, wanita itu memang tampak memiliki perasaan yang berbeda terhadap suaminya. Namun, Najwa tidak terlalu berani mempercayai hal ini. Bagaimanapun juga, Fania adalah putri keluarga Wirawan. Dan baru-baru ini, Fania bahkan telah menjadi kepala keluarga Wirawan dan memiliki status yang sangat tinggi di kota ini, bahkan di seluruh provinsi. Mungkin tidak ada wanita lain yang lebih berpengaruh daripada Fania. Sementara suaminya sendiri hanyalah seorang pria biasa yang sudah menikah. Jadi, secara logika, wanita seperti Fania seharusnya tidak mungkin memiliki hubungan khusus dengan suaminya. Namun, bukti di tangan Carla yaitu struk belanja yang menunjukkan dengan jelas bahwa pesanan itu mencakup 3 set produk perawatan kulit juga sangat jelas. Jadi, set yang satu lagi itu sebenarnya untuk siapa? Saat Najwa masih tenggelam dalam pikirannya, Carla buru-buru bertanya dengan suara pelan, "Anakku, beritahu ibu, kau sudah sejauh apa dengan Andi?" Najwa tanpa sadar bertanya, "Sejauh apanya?" Carla cepat-cepat berkata, "Maksudku, hal-hal antara pria dan wanita. Sudahlah, ibu tidak akan berputar-putar denganmu. Kau sudah tidur dengan Andi atau belum?" Wajah Najwa langsung memerah dan dengan gugup dia berkata, "Belum." Carla langsung terkejut. "Apa? Belum? Apa kau bodoh? Sampai sekarang kau masih menunda-nunda. Tunggu apa lagi?" Najwa menundukkan kepalanya dan dengan sangat malu dia berkata, Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa hubungan kami berdua sangat aneh. Awalnya kami menikah atas permintaan kakek. Jadi sejak awal kami tidak pernah mengembangkan hubungan lebih jauh ke arah itu." Carla segera berkata dengan serius, "Anakku, kau bodoh sekali. Pria itu punya kebutuhan. Kalau kau terus-menerus tidak memuaskan dia, bagaimana kalau dia berpaling mencari orang lain? Paling tidak, sekarang Andi adalah orang yang punya kekayaan miliaran. Di luar sana, entah berapa banyak wanita genit yang mengantri untuk bisa bersama dengan dia." Carla mengatakan itu. Saat itu, Carla dengan buru-buru menambahkan, "Dengarkan ibu baik-baik. Segera cari kesempatan untuk mengikat Andi. Yang terbaik adalah segera hamil. Kalau tidak, dan kalau kau tidak mengindahkan kata-kata ini, jika suatu hari nanti Andi digoda oleh wanita jalang di luar sana, kita sekeluarga akan hancur. Dan jangan lupa, villa ini milik Andi. Kalau dia berubah pikiran dan ingin bercerai denganmu, bukankah itu berarti dia akan mengusir kita? Ibu beritahu kepadamu, ibu tidak akan pernah mau kembali ke rumah tua kita yang dulu. Ibu tidak akan pernah meninggalkan villa Desilien ini meskipun harus mati." Najwa merasa semakin malu. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.